Selamat malam teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih apa? Kayaknya nggak kikuk gitu. Uh, ya, sebelumnya kita masuk dalam doa sekali lagi ya. Uh, Thank you Lord for your care and protection today, and thank you Lord for this hour. Please fill me with your Holy Spirit, Lord. So whatever come out from my mouth, Lord, will be a blessing to others, and we commit uh, our time together to you as we learn more about your word. In just Jesus Christ we pray. Amen. Oke, tema saya kali ini saya share dulu ya. Oke. Sebentar saya ambil ini saya dulu. Oke. The power of, bisa lihat? Saya, oke. The power Bisa, of, oke, thank you. The power of praying parents ya. Sebelumnya saya buat yang belum kenal saya Angelina. Seperti yang sudah Pastor bilang, saya tuh 24 tahun, hidup kami itu, anak saya yang paling besar 24 tahun, jadi selama 24 tahun, hidup kami itu pindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Itu 24 tahun itu 8 negara. Ya, ada yang di Eropa, ada yang di Asia, ada yang di West Asia, jadi campur-campur. Ya, itu background dari keluarga kami. Ya, nah sekarang the power of praying parents. Sekarang kalau ada pensil sama kertas, boleh diambil. Kalau nggak ada, ya boleh diingat-ingat atau pakai handphone, catat di handphone gitu ya, type di handphone gitu. Kalau saya boleh tahu, ya teman-teman bisa tulis 3 qualities dari yang teman-teman lihat dari anak-anak. Misalnya kalau ada anaknya 2 ya, dua-duanya gitu. Suami istri jangan lihat-lihat ya. Soalnya kadang-kadang kita bilang 3 quality dari anak itu, istri sama suami itu bisa lain cara ngelihatnya gitu. Ya. Oke. Kira-kira ya. Saya demen nanya ya. Jadi mohon maklum. Pertanyaan saya yang kedua, sekarang tulis 3 the biggest concern, yang paling concern yang Anda pun teman-teman punya tuh di anak-anak. Itu apa aja? Concern bisa weaknesses atau bisa juga yang good quality, jadi concern kita juga, bisa juga ya kadang-kadang ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Ini please feel free buat jawab ya kalau ada yang tahu. Ada yang chat, ada yang wrong track in this lifespan. Okay, that's interesting. Okay. Nah, sekarang kalau bisa share, itu ada nggak bedanya antara parents who pray dengan praying parents? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak bedanya? Kecuali Merim sama Pastor ya, nggak boleh jawab ya. Ada yang mau coba?
Oke. Kalau saya coba translate ke bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia itu artinya sama ya. Orang tua yang berdoa, itu orang tua yang berdoa juga. Saya coba pakai Google Translate gitu. Tapi kalau kita di Inggrisnya gitu ya, parents who pray, nah kayaknya ada yang jawab nih. Oh enggak, oke. Ya. Parents who pray itu action. Jadi orang tua yang berdoa. Mungkin ya, kalau saya translate ke Indonesia. Kalau praying parents itu praying itu kayak continuous ya, terus menerus. Jadi parents orang tua yang berdoa terus menerus, gitu. Jadi ada hubungan antara orang tua tersebut dengan Tuhan kita, karena dia selalu keep the communication, buka komunikasi, channel komunikasinya itu terbuka terus sama Tuhan. Dia selalu laporan sama Tuhan. Jadi itu dari sikap hati dari orang tua itu tersebut, ya. Dan dia juga menerima apa yang Tuhan sediakan untuk anak-anaknya. Ya, jadi si orang tua ini ibaratnya berdiri. Kalau anak kita masih kayak kecil, pun anak kita masih udah gede juga kadang-kadang tuh apa yang kita lihat di anak kita tuh, apa yang kita merasa kita harus doakan itu anak kita nggak melihat. Jadi kita berdiri di antara sebagai mediator, ya. Kita doakan anak kita ke Tuhan. Ya, itu perbedaan yang saya dapat dari praying parents dan parents who pray. Hari ini saya cuma mau satu ayat aja, itu dari Efesus. Ya, Ibu Yuan bisa tolong bacakan, Ibu Yuan? Terserah mau yang ini. Okay. Fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Makasih Ibu Yuan. Oke, ini tulisnya fathers, ya, apa bapak-bapak ya. Itu nggak berarti itu cuma untuk bapak-bapak. Karena ini pas waktu saat itu kan patriarki ya. Jadi kayaknya cowok lebih ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat Efesus yang 6:1-3 itu instruksi Pak Paul itu ke anak-anak. Hormatilah ayah ibumu, kayak gitu. Ya, jadi yang untuk yang keempat ini, ayat yang keempat itu Paul punya message, punya pesan itu ke bapak-bapak, ke orang tua, ya. Janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Ya. Sekarang kalau bisa kita lihat itu agak aneh ya. Karena pada zaman itu sebenarnya tuh orang tua itu bisa berbuat apa aja ke anak-anaknya. Ya, itu nggak kayak sekarang lah zamannya. Wah, kemana kita mesti hati-hati atau gitu, nggak ada. Jadi tapi Paul bilang, wait, itu nggak begitu ya. Itu orang tua itu nggak bisa berbuat semaunya ke anak-anak. Karena kita udah ada hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Itu obligasi kita sebagai orang tua itu kita nggak bisa berbuat semaunya lagi ke anak-anak kita. Ya, ada etikanya. Bagaimana orang tua itu harus memperlakukan anak-anaknya, yaitu dengan bagaimana Tuhan memperlakukan ke anak-anaknya, yaitu ke kita. Ya, jadi di sini itu Paul memberikan instruksi, ibaratnya jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ya, jadi kita punya role model sekarang itu udah, jadi role model kita nih sebagai orang tua itu shift ke Tuhan.
bagaimana Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Ya. Dan saya nggak tahu ya bagaimana dengan teman-teman ya. Kalau secara nggak sadar, walaupun saya tuh coba itu untuk mendidik anak saya, memperlakukan anak saya itu, saya nggak mau ikut cara orang tua saya. Itu kita bilangnya begitu, saya bilangnya begitu. Tapi secara nggak langsung, tanpa kita sadari, itu pasti ada cara orang tua kita yang kita pakai. Itu mungkin kita nggak sadar. Kita baru sadar kalau ada yang tegur. Gitu. Karena menurut kita, aduh nggak mau deh digituin sama orang tua gitu ya. Kalau saya tuh waktu anak-anak masih kecil tuh, cara saya tuh masih cara kayak orang Asia. Ya, saya juga masih orang Asia sih sekarang. Maksudnya gaya lama gitu kali ya, gaya anak mama saya gitu, mama papa saya. Pokoknya saya bilang no, itu harus no. Itu anak-anak nggak boleh bantah. Saya bilang A, itu harus A. B harus B. Ya. Dan itu secara nggak langsung itu bisa membangkitkan amarah anak-anak kita. Ya, apalagi yang di sini, teman-teman di sini juga anaknya itu udah tumbuh besar dengan culture New York ya. Jadi ada dua culture yang campur ya, antara Asia yang kita mungkin tanamkan di rumah dengan yang mereka ambil dari sekolah, dari lingkungan. Ya, jadi di sini kita harus pikirkan lagi itu role model mana dalam kita pendidik anak-anak kita itu, ke orang tua atau ke Tuhan. Ya. Apa cara kita ini selama ini itu orang tua, atau meniru orang tua kita, atau kita melihat ke Tuhan, cara Tuhan memperlakukan kita. Ya. Dan pas saya lihat ayat ini juga, itu dibilangkan janganlah membangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Kalau saya mikirnya biasa tuh yang membangkitkan amarah anak-anak yang membangkitkan amarah kita kan, yang bikin kita marah-marah kan. Kita orang tua, kita mana mungkin sih bikin marah anak-anak. Ya palingan juga mungkin mau beli permen kita nggak kasih beli, kayak gitu kali ya. Atau mau pergi keluar, kita bilang nggak boleh. Gitu. Saya sempat mikir kayaknya there's something wrong gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, ternyata ya memang sebenarnya banyak yang kita sebagai orang tua tuh suka bikin marah anak-anak. Ya, kalau express di sini tuh provoke to anger. Jadi kayaknya kita sengaja bikin anak kita marah. Gitu. Jadi kayaknya kita push the button, anak-anak kita langsung bikin anak kita upset. Nah, ini ada yang kepikir nggak kira-kira? Saya kayaknya udah bisa buka. Oke. Ya, saya buat ngelihat kalau di notes nggak bisa di sini. Ya, jadi gimana orang tua bisa membuat marah anak-anak? Itu ternyata banyak sekali ya kalau kita lihat ya. Itu salah satunya itu inconsistency. Kita tuh nggak konsisten. Jadi misalnya kita bilang konsistensi, jadinya kita bilang boleh pulang jam 10 malam, tapi kita lupa udah bilang begitu, dia pulang jam 10 kita marahin gitu. Jadi dia bilang kurang bilang jam 10, dia bilang enggak, jam 9 kok, kayak gitu. Jadi terus lama-lama tuh kalau kita keseringan begitu, dia jadi nggak ada kepercayaan sama kita lagi.
sampai kita ngomong gitu, nggak bisa dipercaya deh, pasti beda lagi gitu. Terus unfairness, favoritism, itu bisa antara dua anak seperti ceritanya Yakub sama Esau ya, itu antara dua anak itu tanpa kita sadarin loh, kadang ada yang ketara banget, ada kadang itu tipis banget, tapi si anak tuh bisa ngerasainnya. Lalu intimidating words, harsh word, ya. Ini kita juga kadang-kadang nggak sadar. Karena kenapa? Kita mungkin kayak misalnya kita bilang, aduh, you're quite stupid, something like that lah. Pak, bodoh sekali kamu ya. Atau ini gimana? Kita mungkin cuma nggak bener-bener kita bilang dia tuh bodoh atau gimana. Tapi buat anak-anak itu nyentil gitu. Buat kita biasa karena mungkin orang tua kita tuh biasa ngomong gitu di rumah pas kita kecil gitu ya dulu ya. Jadi itu suka kebawa gitu nih kita. Lah, terus ada juga ada yang misalnya anak-anak berbuat salah. Terus kita bilang, "Hey, kamu ini Kristen, kok kamu begitu sih?" Gitu. Jadi menggunakan agama untuk iniin anak ya. Jadi anak-anak bakalan ngerasanya sebagai orang Kristen itu nggak pernah do anything wrong. Ya, jadi mereka merasa kayaknya nih gospel itu bukan yang buat kita, buat mereka gitu, karena mereka akan selalu berbuat salah. Lalu juga humiliation. Ini humiliation buat nanti kalau anak udah rada besar, mungkin umur 14 tahun ya. Itu kalau kita marahin di luaran, di publik, itu bisa hurts them as well. Nah, ini yang penting. Never admit you are wrong. Kita nggak pernah bilang kalau kita salah tuh ke anak-anak, ya kita salah. Ya. Dan juga critical spirit selalu ini anak-anak, maksudnya apa yang mereka kerjakan tuh kita nggak pernah puas. Selalu kita bilang, cuma segitu. Kita selalu kayak critical, apa yang mereka perbuat itu nggak pernah bisa menyenangkan hati kita. Ya, ini kalau saya bisa share sedikit ya. Saya itu sebenarnya buat minta maaf sini ya, never admit you are wrong itu is not easy, apalagi sebagai orang tua. Saya ada case sama anak saya. Yang pertama saya tuh nggak tahu saya melakukan hal itu ke anak saya. Dan saya baru tahu pas dia kayak bring it up ya. Dia dan itu kejadiannya itu sebenarnya bukannya salah dia. Biasa kan pas anak saya yang kecil itu lulus high school, itu ada kan ya, biasa dikasih buku gitu, teman-temannya tanda tangan, terus kasih memo gitu, tulis pesan gitu. Nah, saya tuh mau lihat anak saya kecil yang punya, anak saya yang kecil punya. Nah, soalnya pas anak saya yang besar lulus, dia kasih saya lihat. Jadi saya pikir, ya saya juga mau lihat yang anak saya kecil gitu, it's fun kan, ngeliat komen-komen di sana. Nah, anak saya kecil tuh nggak kasih saya lihat. Nah, saya tuh upset. Saya bilang, kenapa nggak boleh kayak gitu? Nah, lalu anak saya yang besar itu lewat, dia ngelihat saya argue sama adiknya, terus dia ikutan, dan dia tuh pro adiknya. Maksudnya, mami, she doesn't want you, dia nggak mau si adik nggak mau kasih lihat, ya udah, jangan lihat gitu. Nah, saya juga sebenarnya saya nggak inget gitu, saya ngomong hal ini ke anak saya yang besar itu saya nggak inget. Menurut dia, saya tuh bilang ke dia, aduh kamu kayaknya nggak ada otak ya, seperti kayak begitu. Saya tuh memang saya ingat
setelah itu tuh dia pergi balik ke sekolahnya gitu ya. Dan setiap kali kita ketemu itu, saya ngeliat ada perubahan ya. Tapi saya sama sekali nggak sangka kata-kata saya itu, karena kata-kata saya itu, jadi selama setahun saya baru tahu itu perkataan saya tuh melukai hati dia itu 1 tahun kemudian. Itu pada saat dia karena setelah kejadian itu kita pindah-pindahan ke New York, jadi saya juga busy atau ya kayak gitu. Jadi pas saya tahu tuh pas dia visit kita tahun 2022, ya itu saya merasa Tuhan itu menyediakan waktu untuk saya berdamai dengan anak saya ya. Jadi dia baru bilang bahwa kita ngomong apa juga saya lupa pas lagi di dining table di sini. Dia bilang, "You hurt me, Mami. I hurt you." Saya melukai kamu. Saya bilang gitu. Melukain apa? Lalu dia bilang, "Ya, ada kata-kata Pak, Mami bilang saya tuh stupid." Saya bilang, kayaknya nggak pernah saya melukai, bilang begitu. Karena anak saya ini, dia pintar, saya nggak bakal bilang dia bodoh gitu. Dia bilang, "No, you did." And itu menyakiti hati saya, dia bilang. Dia tuh sampai pergi counseling sama leader Bible study dia untuk hal itu. Dia bilang, tahu nggak setiap kali kalau misalnya telepon ke rumah itu, dia tuh nggak mau ngomong sama saya, tapi harus, dan itu susah gitu. Dia saya pernah ketemu sama dia, kita ngunjungin dia gitu, emang saya merasa dia tuh kayaknya menghindar dari saya, tapi saya pikir ini anak udah mau lulus, jadinya begitu. Ya, lalu saya bilang, no, kayaknya nggak mungkin deh, saya ngelukain kamu, nggak mungkin saya ngomong begitu. Iya, Mami, you did, dia bilang begitu. And it hurts, dia bilang, sangat menyakitkan, bilang gitu. Terus saya bilang, Emily, namanya Emily ya, itu tuh hal yang saya buat nyakitin kamu tuh dengan kata-kata itu hal yang terakhir yang saya bakalan lakuin. Saya bilang gitu. Kayaknya enggak, karena saya nggak ingat, saya benar nggak ingat saya ngomong begitu. Lalu akhirnya ya dia bilang, ya, tapi iya Mami, dia bilang gitu. Ya dia ceritain dia counseling sama leadernya kayaknya. Maksudnya terus saya dalam hati saya tuh ngerasa, saya nyakitin anak saya tuh sampai begini dengan kata-kata yang saya nggak ingat saya ngomong. Mungkin buat dia karena maminya nggak ingat, saya tuh biasa aja selama setahun itu. Jadi dia ngerasa saya nggak bakalan tuh minta maaf sama dia, karena saya juga nggak tahu gitu. Jadi dalam hati saya tuh saya nangis ya. Pas dia bilang begitu saya nangis. Aduh, saya bisa sampai saya lukain hati anak saya sampai gitu, sampai dia konseling gitu ya. Dan saya tuh nggak sadar, saya nggak tahu gitu. Lalu saya bilang sama dia, tapi dalam hati ini saya tahu kayaknya saya harus minta maaf, walaupun saya nggak tahu saya nggak sadar, saya nggak tahu gitu apa yang saya katakan. Tapi saya tahu dalam hati itu kayaknya saya harus minta maaf ke anak saya, karena cuma itu yang bisa menyembuhkan dia gitu. And teman-teman, itu nggak gampang ya. Pada saat itu di dalam hati saya itu juga ada 2 suara ibaratnya bilang, tapi I don't know what I say. So saya nggak salah dong, saya nggak tahu kok gitu, ngapain saya mesti minta maaf. Anyway, saya minta maaf ya, walaupun saya nggak tahu, saya nggak sadar ya, saya bilang I'm sorry, dan dia bilang ya, I already forgive you. So it's not easy, apalagi anak kita udah besar, itu ibaratnya kita tuh harus nurunin, kita punya kita punya self ya, kita turunin, kita tekan hati kita itu supaya kita mau humility kita say sorry, Mami udah sakitin hati kamu, walaupun Mami nggak sadar.
So ini buat ya, jadi jangan never, ini bukannya never admit ya, maksudnya you have to admit that you are wrong ya, kalau memang salah gitu ya. Itu sedikit sharing saya. Jadi kalau kita memang kita salah, kita ngerasa kita salah ya, walaupun itu saya nggak ngerasa salah, kita ngelihat anak kita tuh memang dia merasa kayak sakit, just say sorry, it's okay ya. Jadi dengan saya bilang sorry kayak begitu juga, itu dia tuh ibaratnya bikin apa ya, saya menyelamatkan dia. Bisa nggak kebayang kalau saya nggak bilang sorry, saya tetap kekeh, enggak, saya nggak ngomong kayak gitu, itu bakalan dia mungkin bisa meninggalkan kekristenan. Saya bakalan hilang jiwa ya. Nah, lalu next itu bring up, didiklah, dan in training and instruction ya. Itu lanjutannya, itu didiklah. Jadi kita itu bukan cuma bikin besar, kasih makan, kasih tempat tinggal, tapi more than that, kita harus kasih cinta kasih kita, terus harus kasih waktu ya. Kalau anak itu udah besar, itu kita harus kasih waktu. Nah, lalu in training and instruction itu secara nggak langsung itu disiplin ya. Ngomong itu disiplin. Nah, disiplin yang gimana? Itu disiplin yang ada grace in Christ. Disiplin kita itu nggak hanya disiplin yang asal-asalan ya. Jadi itu kita ini kan orang berdosa ya, suka banyak berbuat salah ya. Jadi kita pakai Yesus sebagai example. Kita tuh juga sering buat salah ke Tuhan, tapi Tuhan selalu maafkan kita kan. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Kita harus maafkan, kita harus rangkul, bukan malah kita jauhkan gitu. Lalu in training and instruction itu kita harus set a godly example. Nah, ini poin yang kedua ini, itu kita punya life example ya. Itu anak-anak tuh tahu ya, anak-anak tuh paling gampang tuh bisa detect kita nih pengikut Yesus yang benar apa enggak, tuh mereka tahu ya. Itu jadi ibaratnya cara kita bersikap di gereja itu, di rumah itu harus sama. Kita nggak bisa di gereja tuh kita ngomongnya tuh aduh manis gitu ya, di rumah kita betak-betak anak atau apa atau kayak begitu. Itu bisa jadi batu sandungan. Kita tuh sebagai batu sandungan. Terus word of God. Nah, saya nih word of God nih, saya suka kayak bikin beli itu bookmark ya. Itu kata-kata dari Alkitab. Atau juga salah satu teman saya itu ada, dia ngajarin saya, itu dia tuh taruh di WC, dia tulis verses ya yang bisa encourage anaknya, itu dia taruh di kaca. Jadi anaknya kalau lagi gosok gigi atau apa, ngelihat verse kayak gitu ya. Terus juga have relationship with Jesus, itu anak bisa lihat kita punya faith kita tuh ke Yesus tuh kayak gimana ya. Dan ini yang paling penting, not depends on Sunday school teachers ya, karena training and instruction itu semua tuh ada di dalam rumah. Itu Sunday school itu untuk membantu kita aja. Anak-anak kan kita 24/7 sama kita ya di rumah ya. Jadi itu dia lihat cara kita behave, cara kita cara kita bekerja, cara kita berpikir, ini cara kita melakukan this and that, itu anak-anak tuh lihat dari kita. Jadi kita tuh harus set the example ya. Ini nah
ini saya akan sharing sedikit itu tentang bagaimana saya bisa ikut jadi praying parents. Ya, saya waktu itu suami saya itu ditempatkan di Ho Chi Minh, Vietnam. Itu waktu itu pas kita dibilangin ya, saya merasa aduh, negara ketiga deh, negara ke belakang. Saya nggak ada hope sama sekali, maksudnya nggak merasa excitement at all. Dan juga saya Google juga di website itu nggak ada gereja Inggris. Jadi saya sebenarnya lumayan khawatir ya. Tapi di sana itu pas saya dan anak-anak pindah, itu suami saya pindah dulu 1,5 bulan kemudian baru saya dan anak pindah ke Ho Chi Minh. Buat gerejanya gitu, saya sebenarnya kagak serak pertama-tama karena kita dari presbiter, dari Protestan, saya nggak biasa yang ada band, yang ada ini. Jadi pas ada band, saya ibaratnya oh no gitu, nggak biasa ya. Tapi sekarang udah biasa gitu. Jadi pas waktu itu ya kayak begitu. Tapi itu gerejanya itu is very interesting. Itu missionary-nya itu dikirim dari Methodist Church dari Singapura. Nah, karena itu gereja tuh interdenomination, jadi semua dari aliran semua Kristen itu attend that church. Kayaknya satu-satunya itu gereja Inggris di Ho Chi Minh City. Jadi kita tuh pertama itu puji-pujian pakai band, pakai apa. Lalu pas udah mau khotbah kita pakai hymn, piano aja. Jadi itu untuk semua orang bisa terima gitu ya. Nah, setelah ke gereja itu saya kemudian diajak untuk ikut Ladies Bible Study, belajar Alkitab khusus wanita. Nah, saya ikut. Nah, lalu setelah beberapa lama kemudian saya di-invite, diajak untuk ikut praying. Dia bilang, mau ikut nggak? Ada kita kumpul-kumpul untuk doa untuk anak dan suami. Nah, pas saya dibilang begitu, pertama saya nggak gitu mau ikut karena doa ya. Biasa kalau orang udah dibilang ngajakin doa, udah aduh nanti dulu deh. Saya juga gitu. Dulu saya begitu gitu. Nah, udah diajakin yang kedua, aduh nggak enak juga, ya udah deh, saya coba ikut. And itu turning point dari kehidupan doa saya untuk anak-anak saya dan suami saya. Dan saya suka grup doa ini, itu namanya Praying Wife and Children. And ya nggak banyak, yang kita kalau Ladies Bible Study itu ada bisa 18 orang, 16 orang. Tapi untuk doa ini kita palingnya cuma ada 5 atau 6 orang. Yang saya suka dari grup ini adalah leadernya itu menetapkan 3 peraturan. Yaitu yang pertama itu Christ-centered. Jadi itu yang kita diskusi, apa itu harus Kristiani ya. Dan yang kedua itu confidentiality. Saya rasa ini penting karena apa yang kita share pada saat itu have to stay in that room, nggak akan keluar. Ya, jadi kita nggak bakalan nih, kita nggak boleh. Misalnya ketemu misalnya anaknya terus bilang, kemarin your mom, mami kamu nih doain ini, kamu gitu ya, jangan begitu ya. Nah, kita itu udah menyalahi rules ya. Jadi harus confidentiality, apa yang kita doain, apa yang kita share harus stay di dalam tempat itu. Dan yang ketiga itu komitmen. Jadi harus ada komitmennya ya. Dan selama join group ini, saya merasa itu a blessing dari Tuhan ya, karena saya belajar banyak
dari ibaratnya gimana itu mendoakan anak-anak saya. Jadi saya nggak cuma doa secara general, saya juga doa secara detail. Dan gimana saya bisa jadi detail? Saya pas di sana tuh saya pertama bingung loh, kok mereka tahu ya doain anak-anaknya, doain apa aja gitu. Sedangkan pas giliran saya nggak tahu apa yang saya mesti doain ke anak-anak saya. Sejarah general ya saya tahu, tapi buat mereka tahu kayak itu saya nggak tahu. Dan dari sana saya tuh merasa saya harus tahu lagi tentang anak saya. Saya tahu hubungan saya baik dengan anak-anak saya pada waktu itu, tapi saya nggak tahu secara mendalam apa yang sebenarnya saya bisa doakan untuk anak-anak saya. Apa yang anak-anak saya itu perlukan untuk saya doakan. Nah, jadi hubungan saya setelah itu dengan anak saya itu saya lebih dekat. Karena saya mau tahu kan apa yang ada di pikiran anak saya. Anak saya waktu itu umur 10 dan 13 tahun. 14 tahun. 10 ya antara kayak sekitar begitu. Jadi ya saya harus lebih sensitif dengan anak saya gitu. Ya nggak gampang karena itu harus butuh pendekatan ke anak-anak, pendekatan buat dia bisa open up ke kita ya, ceritain apa sebenarnya tuh yang dalam hati dia tuh, pergumulan dia, yang dia khawatirkan, yang dia apakan dalam hati dia gitu. Dan bukan itu aja, setelah saya ikut grup doa ini juga, itu saya terus terang merasa dikuatkan. Menguatkan dalam arti saya nggak, karena kita tuh kalau pindah-pindah tuh kita nggak ada kontrak, oh kita bakalan pindah bulan ini, tahun ini, enggak. Perusahaan bisa pindahin kita kapan aja gitu. Jadi saya tuh khawatir, banyak khawatirnya ya, apa kapan pindahnya atau gimana gitu. Nah, dan itu doa saya tuh sebelumnya tuh untuk pindah tempat tuh Tuhan kasih tempat yang enak ya, jangan yang susah gitu. Maksudnya jangan yang kayak di India, Afrika kayak gitu. Tolong yang enak gitu. Nah, dari bersama dengan teman-teman grup itu, saya diajarkan itu yang harus kamu doakan ya, Angie. Itu bukan tempat yang enak, tapi tempat yang dimana Tuhan mau kamu taruh dan untuk anak-anak kamu tuh bisa bertumbuh. Jadi di situ kalau dilihat bisa ada shift-nya gitu ya, cara kita doanya ya. Jadi bukan untuk kita, tapi kita untuk anak-anak kita. Dan kita serahkan ke Tuhan gitu. Di mana Tuhan mau tempatkan anak-anak saya, di negara mana yang Tuhan pikir anak saya ini bisa lebih bertumbuh, lebih bisa berjalan sesuai dengan rencana yang gitu. Dan ya dari situ jadinya saya lebih tenang, lebih lega, dan saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan kita itu a faithful God, Tuhan yang setia. Ya, dia just amazing. Dia tahu kekhawatiran kita dan ininya ya. By the way, anak saya itu karena kita pindah-pindah itu dinamainnya itu kita ada third culture. Jadi bukan culture saya, kan culture tempat dia lahir, tapi karena kita pindah-pindah tuh anak saya tuh culture-nya dia tuh campur aduk ya. Jadi disitulah saya tuh merasa kita butuh pertolongan Tuhan ya, karena anak-anak kita ini itu milik Tuhan kan, bukan milik kita kan. Dan kita harus konsultasi ke Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan punya rencana apa ke anak kita gitu. Kita memang ada rencana, tapi apakah rencana kita itu sejalan dengan rencana Tuhan?
Dan yang satu lagi, karena waktu juga udah ini ya, satu lagi yang saya mau share itu ya, ini. Kita tidak bisa menjadi orang tua yang Tuhan inginkan kita kalau kita tidak melihat anak-anak kita dari kacamata Tuhan. Ya, kalau kita nggak berdoa tanya Tuhan terus untuk anak-anak kita, pasti kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa. Dan kita juga nggak bisa ngelihat anak kita itu seperti yang Tuhan mau kita lihat. Nah, sekarang balik ke cerita saya. Kalau misalnya ya, saya nggak ini praying parents ini dari Ho Chi Minh itu saya bawa terus, walaupun saya sendiri, saya jalankan terus, saya doa untuk anak-anak saya dapat support juga dari mereka, gitu. Pas kayak saya di Dubai, saya nggak ada grup doa, mereka tetap support saya. Dan kalau misalnya saya nggak ikut, saya nggak tahu tentang untuk menjadi praying parents ini. Pas saya dengan anak saya yang besar itu, dia bilang saya ada salah. Saya berani, saya yakin, saya nggak bakalan mau minta maaf sama dia. Saya yakin sekali itu. Karena hubungan saya dengan Tuhan itu enggak sebaik kalau saya jadi praying parents ini, gitu. Karena saya tahu itu Tuhan yang Tuhan mau saya lakukan itu yang meminta maaf dari anak saya ini. Nah, sekarang kalau misalnya nih ya, saya nggak berdoa sama anak saya, nggak berdoa untuk anak saya, ya. Ini saya akan yang lainnya itu lumayan ini ya. Kalau saya nggak selalu doakan anak saya, ya. Mungkin pas ada kejadian saya dengan anak saya itu, ya dia disappointed sama saya karena saya ngomong dengan keras gitu ya, bilang dia stupid whatsoever. Itu mungkin dia nggak akan cari konsultasi ke Bible study leader dia. Dia akan tanya teman-teman dia yang mungkin bukan Kristen, yang akan kasih nasihat itu ke arah yang berlawanan dengan yang Tuhan mau. Jadi salah satu kenapa kita jadi praying parents itu kita melatih anak kita itu untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa nasehatin anak kita terus. Mungkin kita ngomong anak kita nggak masuk, ya. Hopefully Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Anak kita bisa dengar suara Tuhan, ya. Dan saat kita bilang gini, kita ngomong gini nggak ada actionnya dari anak kita. Kita bisa doa biar Tuhan yang menggerakkan hati anak kita, gitu, untuk ada actionnya. Ya, saya rasa waktu udah lewat 1 menit, ya. Ini, so marilah kita coba lihat, kita coba introspeksi diri kita. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan coba tolong ya teman-teman semua untuk lihat di anak-anak, ya. Dan lalu tadi kan saya ada minta tulis good quality ya dari anak-anak ya, teman-teman kan. Pernah nggak kepikir kalau sifat-sifat baik quality dari anak-anak kita ini bisa menjadi beban, bisa jadi
Jadi bukan jadi good quality lagi kalau kita tidak doakan good quality tersebut. Terima kasih untuk ini sekian sharing saya.